Hai Indonesia ya, seperti biasa berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Di mana lagi kalau bukan hanya di Mata Mata Milenial Milenials Indonesia Indonesia. TV, matanya Indonesia. Ya, ketemu lagi sama Nuka Azita di sini dan juga ada partner Nuka nih. Ada Aisyah Gray di sini. Iya, Aisyah gimana kabar kamu hari ini? Kabar baik dong, harus tetap semangat terus ya. Iyalah semangat kayak kita berdua yang selalu semangat nemenin pemirsa semua ya menyaksikan Hai Indonesia. Ya seperti biasa nih Hai Indonesia nih selalu ada informasi, ada cerita, ada berita, ada tips. Kadang kita kasih tips juga. Betul banget, dan kita akan membahas berita-berita apa aja sih yang lagi hype gitu ya. Iya, Nah, happeningnya pastinya. apa nih gitu. Kamu udah sarapan belum ngomong-ngomong? Aduh, tadi agak telat ya sarapannya, jadi nggak terlalu banyak gitu. Jadi Iya. masih pengen apa gitu. Indonesia tuh sarapan biasanya apa ya? Kalau Indonesia tuh kalau menu-menu sarapan itu biasanya kalau nggak nasi uduk, nasi goreng, Bubur terus ayam. bubur ayam. Wah, jadi lapar. Aku belum sarapan sebenarnya. Jadi Hmm. lapar. Ngomong-ngomong sarapan, ngomong-ngomong makanan, kamu tahu nggak sih Subway? Oh, yang Subway ini bukan sih sandwich bukan sih? Iya, betul. Yang asalnya dari Amerika Serikat sih. Mm-mm. Nah, cuman katanya dengar-dengar kabarnya nih mau buka cabang di Indonesia akhirnya ya. Wah, bukan akhirnya sih, karena sebenarnya dia itu pernah buka dulu di tahun 90-an. Iya, tapi ini Tapi nggak bertahan lama, kurang lebih hanya 10 tahun dan semua Mm-mm. outletnya harus tutup. Nah, sekarang rencananya akan membuka kembali nih beberapa cabang di Betul, Indonesia. betul. Gitu. Wah, keren banget sih rencananya mereka kalau nantinya buka cabang tuh ada di Jakarta, ada di Bogor, ada di Depok, ada di Tangerang, ada di Bekasi juga. Nah, nggak sabar ya Nggak sabar. kita untuk menerima kembali Subway sandwich hadir di sini. Nah, nanti tuh Betul. rencananya akan kerjasama nih, Nuk. Yap. Bakal kerjasama dengan PT Sari Sandwich Indonesia yang dimana perusahaan tersebut Mm-mm. ini merupakan bagian dari PT Mitra Adi Perkasa TBK. MAP. Nah, Oke. Nah, ngomong-ngomong Subway mungkin banyak yang belum tahu. Mungkin ya pemirsa bisa diinin nggak, Subway ini perusahaan salah satu makanan cepat saji bisa dibilang ya. iya. Makanan cepat saji yang berbentuk sandwich guys ya. Asalnya sih dari Amerika Serikat gitu. Bener banget. Nah, sebelum Subway sandwich ini kembali hadir di Indonesia, kita mau bahas nih fakta-fakta unik di balik Subway sandwich. Nah, Iya. yang Apa sih menariknya gitu? Nah. Kenapa dinanti-nanti banget ya kan? Dan Kenapa juga banyak diminati? benar juga, dan juga ternyata menyimpan banyak cerita di balik itu. Iya, nah kita kupas satu-satu faktanya ya. Di tema ini kita awal-awal nih ngomongin tentang makanan dulu deh biar kalian lapar, tapi ini menarik. Makanannya nggak sembarang makanan karena punya fakta yang menarik. Yang pertama ada apa? Benar Gray? banget nih. Yang pertama ini adalah sesungguhnya ini adalah bisnis antara mahasiswa dan ayah temannya. Oh, oke. Nah, bukan sugar daddy ya, ayah temannya ya. Nah, Oke. jadi ceritanya tuh ada seorang mahasiswa bernama Fred Deluca yang sedang Mhm. mencari-cari untuk menghasilkan uang untuk bisa bayar uang kuliah nih. Oke. Nah, seperti yang dilansir oleh The Daily Mail, sekitar tahun 1965, Fred ini menghadiri sebuah pesta dan berbincang dengan seorang fisikawan nuklir bernama Dr. Peter Buck yang juga merupakan ayah dari temannya. Nah, karena mengetahui permasalahan yang diderita Fred sehingga membuat Dr. Peter menyarankan dirinya untuk bisa membuka toko sandwich dan memberi investasi senilai $1.000 US pada masa itu. Wah, ini besar Wah, banget ya. Besar. Dan sampai akhirnya Fred ini membuka toko sandwich pertamanya di Bridgeport, Connecticut pada 28 Agustus 1965. Oh, udah lama berarti ya. Hmm. Pikir tuh kayak baru, mungkin banyak yang juga belum tahu kan. Apa sih ternyata udah lama pemirsa. Nah, fakta menarik yang selanjutnya ternyata ini ludes terjual pada hari pertama buka. Keren banget gak sih? Wow. Baru buka terus langsung laris manis ya. Nah, ini katanya Fred membuka toko sandwich dan menjual seharga 49 sampai 69 sen dolar Amerika Serikat. Di hari pertama nih toko dibuka ada sebanyak 312 sandwich terjual habis. Wah.
Nah, karena emang kalau kita ngomongin sandwich itu ya, ini kan Mhm. makanan yang gampang disukai oleh semua orang. Jadi nggak hanya Ya, di Amerika, tapi juga sangat mudah bisa diterima di Asia gitu di ya. Asia Nah, juga, karena itu kan betul. isinya adalah roti Iya, dengan betul. Telur, telur, sayur, sayur, daging gitu. Jadi, keju. nah Nah, emang gampang banget diterima ya. betul, apalagi untuk di daerah mereka ya, Amerika, Eropa memang, sarapan mereka kan identiknya dengan roti, sandwich, seperti itu. Makanya mungkin laris manis nih, Nah, gitu. benar banget. Apalagi kalau misalkan nih kita membuka sebuah usaha, udah makanannya enak, dimodalin pula. Nah, kayaknya harusnya sih jaminan sukses nggak sih? Iya, harusnya ya, harusnya jaminan sukses, yang penting ini bener nih pola manajemennya, gitu. Nah, yang penting matang pola manajemennya. Bener. Oke, kita lanjut ke fakta berikutnya. Fakta ketiga adalah ini awalnya namanya itu bukan Subway sebenarnya. Oh iya? Jadi awalnya namanya adalah Pete's Super Submarines. Nah, Submarines. kemudian nama tersebut berubah setelah pembukaan toko kelima pada tahun 1968. Jadi kurang lebih sekitar 3 tahun masih menggunakan nama ini, kemudian berganti nama. Itu toko kelimanya aja di tahun 1968 ya, luar biasa sampai sekarang masih eksis loh. Kita belum lahir ya. Belum lah, boro-boro lahir. Masih di angan-angan apa di mana tahu. Belum ada kayaknya Belum orang tua kita. ada, bener. Nah, fakta berikutnya ini ternyata banyak muncul nih ya kan Subway ini di drama Korea. Nah, tuh di Korea aja dia udah Kamu pernah happening. ngeh nggak sih melihat toko ini di drakor? Iya, beberapa film sih. Oh gitu ya, mungkin untuk kalian nih pemirsa yang suka drakor, coba mulai sekarang kalian inget-inget ya, kalian pernah nggak sih muncul-muncul nih nama Subway, 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 Mhm, siapa tahu ya. Kira ini bukan berasal dari Amerika Serikat ya, ternyata dari Amerika Serikat. Jadi bagi kalian para pecinta drakor pastinya nggak asing banget kan dengan nama restoran cepat saji ini, karena kan memang Subway ini sering banget muncul nih di beberapa drakor ya kan. Ada kayak di film Descendant of the Sun, Goblin, Crash Landing on You, The Key to, dan masih banyak lagi deh nih Subway muncul di drakor-drakor nih. Nah, terus menurut country director Subway di Korea Selatan, Colin Clark, dalam berita di The New York Times, penempatan produk dalam drama populer memiliki dampak positif ternyata pada penjualan global, khususnya di pasar Tiongkok, Taiwan, dan juga Singapura. Iya sih, pasti kan secara muncul terus orang jadi pada nyari kan, ini kenapa sih makanan di setiap drakor nih kok ada? Pastinya Atau dong. mungkin kehadirannya kembali di Indonesia ini karena Indonesia ini lagi demam drakor. Kayaknya Mungkin hampir nggak di sih? semua dunia apa seluruh Asia nih drakor nih lagi naik daun ya. Lagi naik Naik ya, daun. apalagi di Indonesia kayaknya Iya. semua orang tuh nonton drakor gitu loh. Betul. Dan oke, kita lanjut aja nih ke fakta berikutnya. Ini adalah franchise terbesar. Nah, mengutip dari World Atlas, Subway merupakan restoran yang membuka waralaba dengan pertumbuhan tercepat dan juga terbesar di dunia. Nah, Oke. setidaknya nih Subway ini telah memiliki lebih dari 40.000 restoran di 112 negara dan lebih dari 25.000 restoran di Amerika Serikat. Wow. Makanya bisa dibilang ini franchise terbesar ya. Nggak kaleng-kaleng loh ini, ya ampun. Dan sebenarnya untuk kita bisa menjual franchise gitu kan sebenarnya nggak mudah kan. nggak mudah. Nah, karena di situ kita harus masukin manajemen seperti apa, pelayanan seperti apa, dan yang paling penting di franchise itu adalah untuk kita bisa memastikan kualitas produk itu sama gitu kan. Betul. Nah, itu yang paling sulit sebenarnya, dan untuk suatu perusahaan bisa memiliki segitu banyak franchise, nah ini patut banget nih kita acungkan jempol maupun tanda hormat bahwa kamu sukses untuk bisa mengontrol quality dari Bener, makanannya bener, di bener. tadi ada berapa negara? 112 negara. Negara, ya? iya Wow, bener. Wow, wow, wow. Dan kurang lebih ya dia memiliki 40.000 restoran yang tersebar tuh di 112 negara. Di Amerika Serikat sendiri ada 25.000 restoran cabangnya. Keren banget ya. Keren banget. Dan yang lebih menarik nih fakta berikutnya ya, dia buka cabang internasional Subway pertama itu malah di Bahrain. Oh iya.
Enggak, kirain gitu dari Amerika Serikat kemana dulu, apa negara Eropa dulu gitu kan. Nggak taunya ke Bahrain. Oh iya ya? Iya, ke Bahrain. Jadi Subway ini memiliki cabang kan ya, memang di berbagai negara. Nah, nggak tahu kenapa nih ya, lokasi pertama di luar Amerika Serikat itu bukanya malah di Bahrain, Timur Tengah pada tahun 1984. Kita juga belum jadi lahir ke tuh. sana ya. Apa yang terjadi antara Amerika dengan negara Timur Timur Tengah. Tengah gitu ya? Karena pada saat itu kok bisa langsung lompat ke situ gitu loh. Atau bukan mungkin negara gini lain. kali ya, dia tahu nih Amerika Serikat melihat pasar Timur Tengah khususnya di Bahrain belum ada nih makanan-makanan cepat saji seperti sandwich gitu kan. Karena kan mungkin kulturnya berbeda, cara pola makannya berbeda. Nah, dia masukin deh tuh memperkenalkan kultur western lah, ibaratnya barat ke Timur Tengah. Masuk sih sebenarnya. Nah, Pinter juga dia. balik lagi yang kita omongin di awal ya, Hmm. namanya sandwich itu gampang banget diterima ya oleh Betul. lidah semua orang. Betul, dan nggak perlu repot-repot gitu kan, kita tinggal makan buat sarapan bisa ya. Nah, mungkin pinter sih pasarnya Amerika Serikat melirik Timur Tengah saat itu mungkin. Oke, nah ini juga salah satu fakta yang menarik nih. Ini Mm-mm. kalau misalkan semua bahan kemasannya itu dibuat dengan bahan daur ulang. Wah, Wow. ramah lingkungan berarti ya. Bener banget. Jadi mulai dari serbet, bungkus sandwich, terus kantong, tas sandwichnya, mangkuk, tutup salad, serta nampan kecuali rotinya itu daur ulang semua. Kalau rotinya gimana didaur ulang tuh kalau udah masuk? Iya ya kan, Nggak bisa. udah dibuang ke tong sampah, didaur ulang, dijadiin roti lagi. Oh itu nggak bisa ya. Jadi Itu jangan itu bahaya itu. tapi ini good idea banget, selain kita bisa menghemat ya, selain kita bisa menghemat, kita juga membantu Iya. apa ya? Dunia ini menjadi lebih baik karena kita menggunakan produk-produk daur ulang nih. Iya, ramah lingkungan ya kan, ternyata berarti bagus juga ya sandwich Subway ini, berarti perusahaannya sudah memikirkan global warming sejak lama banget. Sejak lama banget, tapi nggak juga sih. Indonesia nih Mm-mm. itu paling utama dalam menggunakan produk-produk daur ulang di industri makanan. Contohnya, Apa tuh contohnya? kamu kalau beli gorengan dikasihnya pakai apa? Ah. Kertas ulangan kan? Dikasihnya pakai kertas Iya, ulangan. iya yang bisa tintanya jadi bleber. Benar. Nempel itu, tapi yang bahaya ya guys. Nah. Ini bahaya nih. Nah, paling enggak Indonesia sudah menerapkan, walaupun caranya masih salah nih. Harusnya Iya. itu didaur ulang tuh Lagi benar-benar kertasnya, iya, untuk menjadi yang baik, bukan buat jadi wadah tempat gorengan. bukan langsung dipakai lagi ya. Boleh dipakai lagi. Kamu nggak tahu itu kertas ulangan masih mengandung air mata anak-anak yang gak lulus itu ya. Iya, keringet tangan anak-anak yang gagal nyontek. Ya, jadi tinta Aduh. pulpennya bisa tembus ke gorengan deh tuh. Bener banget. Jangan, itu jangan. Nah, yang fakta menariknya lagi masih dari sandwich Subway ini ya, ternyata sandwichnya itu dibuat di depan pelanggan kalau kita beli ke sana langsung. Bukan di belakangnya ya. Bukan di belakangnya. Jadi kita nggak yang cuman pesan yang ini dong. Iya, tuh tiba-tiba udah dalam kemasan. Oh tidak, kita bisa melihat si sandwich itu waktu diproses dibuatnya. Jadi memang konsepnya staff tuh menerima pesanan lalu membalikan badan untuk membuat sandwich. Nah, namun cara ini berubah ketika Fred mendengar bahwa pelanggan bisa saja mengambil soda ketika para karyawan memunggungi pelanggan. Nah, demi mencegah hal tersebut, jadinya nih membuat Fred mengubah format pembuatan sandwich menjadi karyawan menghadap ke pelanggan. Jadi kayak kita gini, depan, tadinya kan di belakang. Pada masa itu banyak maling Banyak ya. maling, kok soda aja dimalingin, Bo. Iya makanya banyak Uh-uh. maling ya. ternyata Baik ya. itu minum soda hasil nyolong, perut kalian nanti gasnya bisa naik. Betul lah. nggak boleh dicontoh itu ya. Nggak boleh dicontoh. Itu tidak baik. Tidak baik Gitu. itu. Oke, nah siapa di sini yang suka banget sama roti gandum yang kaya akan serat? Nah, tahu nggak sih fakta berikutnya adalah roti gandum ini ternyata baru tersedia pada tahun 1985. Oh, oke. Nah, ini setelah puluhan tahun berdiri, Subway juga akhirnya menyediakan roti gandum untuk pertama kalinya di tahun 1985. Jadi Oh, berarti kita sebelumnya baru. tidak memakai roti gandum ya? Enggak. Roti ya biasa aja ya.
Oke, nggak masalah yang penting rasanya enak gitu Nah, aja berarti deh. berarti kurang lebih sekitar setelah 20 tahun Subway ini buka Baru baru. ada roti gandumnya. Nggak masalah, yang penting laris manis. Nah tuh. Nah terus ternyata sandwich diberi nama seperti jalur kereta bawah tanah New York. Iya sih, awalnya pasti denger Subway. Kalau yang belum tahu itu Indonesia mau buka Subway. iya, maksudnya apa tuh Subway-nya? Ternyata salah satu merek makanan ya. Nah, salah satu sandwich andalan Subway bernama sandwich BMT. Sandwich BMT sendiri adalah sandwich yang sudah ada sejak tahun 1975 yang isinya nih ada salami, ada genoa, ada pepperoni dan ada ham. Sedangkan BMT ternyata merupakan singkatan dari Biggest Meatless Tasties yang berarti terbesar, penuh daging dan terlezat. Waduh, ternyata nama ini berasal juga dari nama jalur kereta bawah tanah New York yang sekarang lebih dikenal sebagai kereta BGV. Apa ini panjang sekali. Ya pokoknya gitulah ya. Panjang lah pokoknya ya. Ini sesuai dengan nama Subway di sana gitu. Keren-keren. Nah, gimana fakta-fakta menarik di balik Subway sandwich ini? Wah, seru banget ya Seru ternyata. ya. Dan juga sangat menginspirasi kita untuk kita bisa jangan patah semangat. Semangat. Walaupun kamu nggak bisa bayar kuliah, siapa tahu ada jalan ya kan, Bener, kita nggak untuk pernah kamu tahu. menjadi seorang entrepreneur. Nah, Ya seperti tadi cerita awalnya ini kan dari mahasiswa ya, dengan kerjasama ayah temannya. Seorang mahasiswa loh, belum kerja loh, maksudnya belum punya penghasilan sendiri, tapi memang kalau udah punya niat, gigi, nggak ada yang nggak mungkin gitu. dan satu lagi yang penting adalah jangan pantang menyerah. Nah, Subway ini bisa sebesar ini karena dedikasi yang sangat tinggi. Makanya untuk Betul. kamu yang pengen punya usaha, jangan gampang patah semangat. Terus aja memberikan yang terbaik karena pasti segala sesuatu yang terbaik itu diberikan jalan yang terbaik juga dan juga hasilnya Iya. maksimal. Betul banget apa kata Aisyah. Jadi kalau gagal sekali coba lagi gitu. Jangan baru buka bisnis terus gagal down, udah ya udah. Kamu mentalnya harus mental Subway kayak gini nih. Bener banget mental Subway. Gitu ya guys ya. Nah, udah kita tinggalin dulu deh daripada aku sama Aisyah makin lapar nih. Ngomongin sandwich tapi Ngomongin nggak ada makanan ya. nggak ada wujudnya di depan kita soalnya gitu. Daripada kita jadi gigit-gigitin sepatu ya kan? Jangan Nah. dong. Itu lebih bahaya lagi, Mbak. Lebih bahaya lagi daripada kita gigit-gigitin sepatu, mendingan kita ngomongin aja nih Tugu Sepatu yang ada di Sudirman. Ada yang udah pernah lihat belum nih? Belum, emang iya di mananya? Ada Tugu Sepatu. Aku baru Tapi tahu. yang itu udah pasti juga jangan digigit ya. Itu lebih parah, itu bukan karet soalnya. Yang ada gigi kamu yang copot nanti. Nah, ini beberapa hari yang lalu tuh Jakarta dihebohkan sekali dengan adanya Tugu Sepatu di pinggir jalan Sudirman. Nah, Tugu Sepatu ini secara otomatis langsung menarik perhatian. Wush. Kenapa harus tugu sepatu? Nggak bikin yang lain aja apa gitu? Kenapa harus sepatu? Tadinya sih mau bikin tugu gorengan ya. Karena kan Indonesia hobi banget gorengan. Ada bentuk cireng, terus ada Bakwan, gitu. tempe, Kurang nikmat gitu ditengok-tengok molen gitu ya. Iya. Woi, cucok tuh. Nah, ini menarik perhatian tuh karena letaknya itu deket banget sama stasiun Sudirman BNI City Jakarta Pusat. Nah, dan ternyata menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria bahwa Tugu Sepatu tersebut adalah hasil kolaborasi antara beberapa pihak. Tapi setelah beberapa lama dipamerkan, Tugu tersebut menjadi korban vandalisme oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dan kini Wow. Tugu Sepatu tersebut yang ada di stasiun BNI City Jakarta Pusat itu sementara waktu dipindahkan untuk dibersihkan. Oh, pantes ya, aku belum sempat lihat. Nah, ini nih nakal ya, Eh, tangan-tangan nakal Iya, ya. boleh sih dengan alasan seni kreasi, tapi yang begini-begini ini nih yang nggak boleh. Vandalisme itu jangan sembarangan coret-coret. Nah, kamu tuh nggak boleh gitu ya, seneng gitu ngelihat barang bagus tuh nggak boleh gitu, pengennya dirusak aja gitu kan. Mental-mental kayak gitu gimana kamu mau dikasih rezeki gitu ya, giliran rezeki orang aja udah dirusak-rusak sama kamu gitu kan. Ya even walaupun kita nggak suka gitu dengan adanya Tugu Sepatu ini, ya lebih baik bijaknya nggak usah merusak.
Nah, sekarang gini deh, aku mau tanya, kalau kalian itu suka coret-coret kasih nama kalian tuh siapa yang kenal, siapa yang tahu gitu loh. Nah, cara untuk kalian terkenal tuh bukan seperti itu. Caranya adalah Betul. berprestasi. Tuh, Nah, atau misalkan kalian kreatif dalam membuat konten. Nah, setuju. dari situ nama kalian nggak usah ditaruh di jalanan juga orang tahu gitu Nah, kan. betul, terkenalnya prestasi ya. Nah, ngomong-ngomong Tugu Sepatu, tadi kan kalau kata Aisyah tuh lagi dibersihkan ya sekarang karena ada vandalism. Tapi kita kulik aja deh fakta menariknya apa sih gitu. Kenapa harus Tugu Sepatu gitu. Tadi bingung kan? Aku juga sempat bingung. Nah, ini kita udah ada beberapa fakta menariknya yang akan kita sampaikan juga kepada kalian. Yang pertama nih katanya sih Tugu Sepatu ini bakal digadang jadi ikon Jakarta. Nah, karena Tugu Sepatu ini merupakan hasil kolaborasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya. Disparekraf. Bener. Dengan Jakarta Experience Board atau GXB bertajuk Ekspresikan Warnamu. Dan ini bukan tanpa alasan pembuatan Tugu Sepatu ini memang katanya untuk mempercantik ibu kota Jakarta. Nah, itu dia. Dan fakta berikutnya adalah ini untuk menyambut Festival Kolaborasi Jakarta juga nih. Pemasangan Tugu Sepatu ini menandakan dimulainya rangkaian acara Festival Kolaborasi Jakarta 2021. Nah, kegiatan ini sebagai bentuk dukungan Pemprov DKI dan juga pelaku ekonomi kreatif terhadap Tahun Internasional Ekonomi Kreatif 2021 yang dicanangkan oleh UNCTAD. UNCTAD gitu. Nah, ini dia nih yang dari tadi aku pertanyakan nih, dibangunnya pakai APBD Jakarta nggak ya? Gitu. Anggarannya gitu maksudnya. Ternyata katanya sih faktanya ini dibangunnya tanpa APBD DKI. Nah, jadi menurut PLT Kadis Parekraf Gumilar Eka lah yang mengatakan pembangunan Tugu Sepatu merupakan inisiasi dari pelaku ekonomi kreatif yang bersifat non-budgeter APBD. Nah, pihak Disparekraf DKI Jakarta lah yang bertanggung jawab atas pembangunan Tugu Sepatu dan mengatakan bahwa Tugu Sepatu tersebut dibangun tanpa APBD DKI. Jadi, Pemprov DKI Jakarta memfasilitasi dengan menyediakan ruang publiknya yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia atau Jakarta deh dulu ya. Tapi mudah-mudahan ini bener ya. Nah, udahlah nggak pakai APBD, udahlah ada yang berbaik hati memberikan ide untuk memberikan tugu baru gitu kan untuk Iya. Jakarta, daya tarik baru untuk Jakarta. Jadi korban vandalisme. Jadi korban vandalisme kan Nah. sayang-sayang ini anggarannya nih gitu kan, jangan dibuang banyak-banyak anggarannya gitu. Benar Karena mungkin banget. anggaran DKI Jakarta kan masih perlu, mendingan buat yang lain ya enggak sih? Iya makanya. Jadi maksudnya kenapa sih gitu loh, ya sirik boleh, komplain boleh, cuman kan kita nggak tahu ya itu dari mana gitu kan. Nah, jadi kemarin itu setelah jadi korban nih, si Tugu jadi korban saya. Aku jadi korban, kasihan Tugu baru muncul udah jadi korban. Udah jadi korban bully ya, korban vandalisme. Nah, ini setelah menjadi sasaran, Tugu Sepatu yang di Jalan Sudirman ini dibongkar oleh sejumlah orang. Nah, setelah itu pembongkaran juga dilakukan untuk Tugu Sepatu yang berada di Taman Lapangan Banteng jadinya. Ada 2. Nah, jadi temennya ikut-ikutan dibongkar deh. Oh, mungkin sepasang ya. Mereka terpisah dulu terus dipasangkan lagi. Iya, jadi lagi long distance relationship gitu ya. Oke. Selanjutnya nih katanya Pemprov DKI usut pelaku vandalisme Tugu Sepatu. Lagi diusut nih siapa pelaku dari vandalisme tersebut. Hati-hati nih ya. Bukan aku Bukan ya. aku juga Bukan loh. aku Aku ya. juga malah baru tahu ya kan. Nah, hati-hati nih untuk kalian. Makanya jangan macam-macam. CCTV tuh Jakarta banyak sekarang ya kan. Nah, jadi Pemprov DKI ini tentunya akan mengusut nih siapa pelaku vandalisme Tugu Sepatu di Jalan Sudirman. Menurut Riza, pihaknya telah melarang kegiatan mural, namun kegiatan ini seharusnya dilakukan di tempat yang disediakan. Bener banget. Nah, Karena kalau untuk kayak ikon-ikon kayak gini ya janganlah kalian jadikan media untuk mural. benar ya. banget. Karena kalau kita ngomongin Jakarta ya, Jakarta ini udah sangat terbuka sekali dengan kreasi-kreasi mural. Betul. Nah, banyak banget nih Jakarta menyediakan spot untuk kalian bisa berkreativitas dan hasilnya juga bagus-bagus ya. Bener, jadi sesuai dengan tempat yang udah disediakan aja. Kalau kayak ikon-ikon kayak gitu kayaknya kurang bijak deh kalian ya. Mau apapun alasannya, nggak setuju ataupun apapun, ya jangan
Jangan hobi merusak. Pokoknya kita Iya. doain yang hobinya merusak perutnya buncit ya. Ya, ngeri banget gitu. Oke, itu tadi tentang fakta di balik. Tentang perut buncit? Iya, Oh bukan. bukan, perut buncit habis ini aja kita fakta. Kenapa cowok-cowok perut buncit? Nah, Kenapa? Karena kamu hobi merusak tugu. Tuh. Tugu. Nah, jangan dong. Nanti kalau kamu merusak Tugu atau ikon Jakarta yang lain dan di seluruh Indonesia sih sebenarnya, hati-hati. Perut kalian bisa buncit. Nah itu ya. Atau untuk kalian yang sudah terlanjur buncit nih, kita punya 8 kebiasaan buruk yang bisa memicu perut buncit. Betul Kita tambahin banget. 1, salah satunya suka nyoret-nyoret tugu ya. itu di luar 8 yang tadi ya, 9 jadinya. Jadi 9 Jadi nih faktanya nih. Pertama nih karena suka coret-coret nih. Bener banget. Jadi perut buncit untuk penjelasannya dulu kali ya. Perut buncit itu apa sih? Iya, perut buncit, perut yang kelihatan gendut ya. Kok gitu? Enggak, jadi perut buncit ini biasanya ini penumpukan lemak ya di area perut, benar ya kan? Yang ternyata guys, hati-hati, perut buncit ini bisa memicu diabetes, penyakit jantung dan juga kanker. Nah, penumpukan lemak perut atau lemak visceral ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Biasanya ini memang terjadi banyak sama laki-laki ya. Kamu perhatikan deh, laki-laki yang bujang sama yang udah menikah. Kenapa perubahannya cepat sekali kelihatannya, langsung perutnya langsung buncit dulu. Mungkin hamil? Kok kebalik ya? Oh kebalik ya? Kebalik ya? Salah Bukan. Ini yang jadi suami sama istri siapa yang hamil nih? Mungkin juga bisa menjadi faktor udah laku jadi makan mulu mungkin. Oh, udah ada yang ngurusin, dimasakin terus tiap hari. Enak lagi. Enak lagi, ya gimana gak mau nambah? Perutnya buncit, hati-hati deh Berarti tuh. masakan istrinya enak ya. Cocok ya. Tapi mentang-mentang enak, tolong dikontrol asupannya. Iya. Karena tadi Nuke juga udah bilang nih, ini beresiko sekali berbagai penyakit ya. Iya bener. Nah, itu Ngeri dia. kan? Jangan baru berapa tahun nikah terus perutnya buncit malah jadi sakit-sakitan. Nah, terus juga kalau misalkan perut buncit atau badan gemuk biasalah udah tua, udah umur gitu kan. Jangan pernah nyalain faktor umur nih, karena selain faktor usia, stres juga bisa menjadi pemicu perut buncit nih. Karena Oke. ketika stres melanda, kebanyakan orang akan berlari ke makanan. Nah, karena itulah penumpukan kalori di pelarian stres akan tersimpan di area perut sehingga menjadi lemak visceral. Nah, ini nih ya, kalau misalkan untuk beberapa orang mungkin ada yang kalau misalkan stres malah jadi nggak bisa makan. Tapi kebanyakan orang itu kenapa kalau stres larinya ke makan itu adalah perasaan comfort. Nyaman, Nah, nyaman gitu kan. enak. Mencari kenyamanan. Daripada susah biasanya nemu yang da- nyaman. daripada udah nikah, stres, nyamannya Ke lain-lain. ya kan? Ya. Mendingan nyaman Ke ke makanan. makanan aja. Betul banget. Nah, ya udah kita gimana korek-korek ininya nih. Korek-korek Apa? apanya nih? Mau korek apa? Korek sambal kita? Korek sambal, Nuka? Korek sambal jangan. Sampai Korek-korek itu ya kan. Pedes nanti kalau korek sambal. Mendingan kita korek-korek aja apa sih pemicunya, kenapa bisa perut buncit. Nah, ini dia. Yang pertama langsung aja masuk ke 8 ya. Tadi ada 8. Yang pertama, makan sambil melakukan kegiatan lain. Nah, mengkonsumsi makanan berat atau kudapan sembari menonton film atau bermain ponsel bisa membuat kalian mengumpulkan banyak lemak dan juga membuat perut semakin buncit. Karena nggak berasa ya, kita konsen sambil nonton drakor gitu kan, sambil ngomel. Ih, udah dibilang jangan kesini tuh kan, diambil orang. Ih, tuh kan gitu. Jadi makan, emosi Sambil jiwa. rebahan lagi kan, sambil ngemil. Udah deh tuh jadi. Jadi kita akan bisa makan lebih banyak dibanding biasanya. Nah, Betul. makanya ada tradisi di dunia ini kalau makan duduk di meja makan jadi kita hanya konsentrasi kepada makanan. Nah, biasanya kalau udah sambil di sela-sela kegiatan lain kita jadi makan lebih banyak dibanding biasanya. Jadi nggak konsen, nggak sadar makannya berlebih ya. Betul. Dan juga itu membuat kita juga terbiasa makan makanan gak sehat. Sekarang gini deh Nuka, aku tanya. Kamu kalau lagi nonton TV, lebih senang nyemilnya itu buah-buahan sayuran atau keripik, gorengan, popcorn? Kopi. Iya kan? Ya, bener, itu Nah, lebih syahdu gitu. Lebih syahdu. Nah itu tuh, secara gak sadar kita juga jadi memilih makanan yang lebih gak sehat gitu. Iya. Nah, aku tuh kadang-kadang suka iri gitu ya. Ini mengulik fakta berikutnya nih, alasannya kenapa perut kita buncit. Orang tuh bisa ya makanannya cepet banget gitu. Sedangkan aku tipe orang kalau makan tuh memang agak lama.
Ternyata yang cepat itu yang nggak baik. Oh gitu ya? Iya, itu bisa bikin perut buncit, terlalu cepat, makan yang terlalu cepat gitu. Nah, setidaknya memang butuh waktu sekitar 20 menit untuk otak kita nih menerima sinyal dari perut bahwa kalian nih sudah kenyang. Nah, jadi kalau kita makannya terlalu cepat meski udah porsinya banyak gitu, otak tuh belum menerima sinyal kalau kita tuh kenyang. Jadi kalau misalkan kita mau kurus, makan satu suap, tunggu 20 menit, oh belum kenyang. Satu suap Enggak, lagi. jadi gini. Oh enggak gitu ya. Setidaknya disuap ya udah ditelan ini baru ditelan, dikunyahnya yang bener, kan ada yang gitu loh. Itu orang makan dikunyah apa enggak sih? Mukbang. Mukbang. Nah, itu ternyata kebiasaan kayak gitu. Kita pikir tadinya baik ya karena oh pasti ini orangnya disiplin nih, makannya bisa cepet atau apa gitu. Jangan salah. Untuk kesehatan buat kalian perutnya jadi buncit ternyata. Nah Gitu. Dan tanpa sadar kalau orang yang makannya cepat kan biasanya porsinya banyak, nggak mungkin sedikit. Nah itu tambah lagi deh. Nah itu dia, karena untuk kita merasakan sensasi kenyang ya, perasaan kenyang itu membutuhkan beberapa saat. Nah makanya kalau kalian makan terlalu banyak biasanya suka tiba-tiba jadi kaget kan, kenyang Iya, banget gitu perutnya. Nah itu dia, makanya Nggak makannya boleh. pelan-pelan, dinikmati. Nah sehingga Diresapi deh tuh diresapi, nasinya. jadi kalian makannya nggak terlalu banyak. Betul sekali. Siapa di sini yang suka begadang? Begadang jangan begadang. Makan terlalu larut juga nggak boleh. Nah itu dia, karena itu menjadi salah satu penyebab perut buncit nih, makan terlalu larut. Nah sistem pencernaan ini membutuhkan waktu untuk mengolah makanan yang masuk ke dalam perut kita. Nah Betul. kalau makannya terlalu larut, maka sistem pencernaan tidak akan bisa maksimal menyerap makanan. Imbasnya, sisa kalori akan ditumpuk di area perut dan membuat perut buncit semakin besar. Nah, kalau bahaya. misalkan kita tubuh untuk mencerna makanan itu kan ada jam-jamnya. Nah, usahakan tuh kalau misalkan makan pagi biasa jam berapa, siang jam berapa, malam jam berapa. Nah, itu jangan geser-geser tuh. Kalau kita udah mulai geser-geser, hormon di tubuh tuh tidak mempersiapkan enzim untuk mencerna makanan. Betul. Jadi pencernaan makanannya tuh nggak maksimal gitu. Makanya perutnya jadi buncit. Nah, tadi ngomong begadang jangan begadang. Nah, ternyata kurang tidur ya. Ini juga bisa jadi pemicu kalian untuk menjadi perut kalian ini buncit, guys. Terus juga ini nih, mengkonsumsi diet soda terlalu sering. Nah, banyak orang mengganti minuman soda biasa dengan minuman diet soda agar tidak membahayakan kadar gula dalam tubuh. Padahal Sama aja. menurut penelitian, pengganti gula dalam diet soda justru menyumbang besar bertambahnya lemak di perut. Nah, Sama aja jadinya ya. gitu. Terus ternyata mengkonsumsi makanan rendah lemak juga bisa menjadi pemicu. Nah, makanan-makanan fat free gitu ya? Iya, ternyata malah menjadi pemicu loh gitu. Karena makanan tinggi karbohidrat kan bisa memicu trigliserida yang meningkatkan kesensitifan insulin sekaligus meningkatkan lemak di dalam perut. Gitu. Nah, Fat dan free itu biasanya malah tinggi karbohidrat ya, itu tinggi bahaya. karbo ya, fatnya rendah tapi carbsnya tinggi. Nah, Tinggi. karbo itu juga penyumbang lekukan-lekukan di tubuh Anda ya. Betul Jadi banget. jangan terkecoh dengan fat free. Dan berikutnya adalah merokok. Siapa di sini yang ngerokok? Karena di sini nikotinnya ternyata bisa tidak hanya membahayakan paru-paru kalian, tapi juga bisa membahayakan perut sehingga dapat memicu timbulnya perut buncit ketika kalian mengkonsumsi nikotin yang terlalu banyak. Tuh ya, lagi-lagi merokok nih. Negatifnya banyak ya, Em. Nah, yang selanjutnya pastinya karena kurang olahraga. Di mana-mana pasti kan olahraga baik untuk kesehatan, dan jika kalian kurang olahraga makannya banyak ya sudah pastinya perut kalian akan buncit ya, gitu. Gitu, jadi perut buncit itu bukan berarti kalian itu jelek, itu hanya menandakan kalian kurang sehat gitu ya. Oh, makanya enggak. Iya, makanya kalau betul. bisa tuh badannya proporsional gitu. Iya, nggak mesti berotot-otot tuh, Nggak mesti yang terlalu gitar gitu, nggak gimana? usah. Yang penting dilihatnya tuh proporsional, kalian juga sehat. Itu tuh terlihat dari mood kalian, dari muka kalian. Nah, seru banget nih karena next kita akan membahas tentang Yap. body shaming. Nah, makanya jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.